warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Syamrani Soleha, kelas reguler A1, jurusan Pendidikan Guru PAUD. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengertian, keuntungan, dan kerugian artificial intelligence. Keuntungan dan kerugian artificial intelligence merupakan kemampuan program komputer untuk berpikir dan belajar, dan merupakan salah satu teknologi baru yang mencoba mensimulasikan benaran manusia dalam sistem AI. Dulu banyak orang menghubungkan AI dengan robot, namun itu mengambil peran penting dalam hidup kita sekarang. Contohnya seperti handphone, perangkat streaming media, kendaraan pintar, dan perangkat rumah menggunakan kecerdasan buatan. Sangat penting bahwa AI telah memungkinkan mesin untuk memahami perintah verbal, membedakan gambar dan teks, dan melakukan jauh lebih baik daripada manusia. Misalnya Amazon Alexa atau Apple atau Google seperti Hello Google. Ini adalah contoh klasik kecerdasan buatan yang menerima perintah verbal dan melakukannya dengan mudah. Mengingat laju pertumbuhan machine learning, deep learning, program bahasa nasional, AI prediktif, dan konsep terkait lainnya. Bukan hanya halusinasi untuk memprediksi bahwa mesin satu hari akan berjalan di antara kita mereplikasi sebuah perilaku manusia dengan baik. Keuntungan dan kerugian AI bagi manusia. Keuntungan AI. Sementara para peneliti, AI memiliki jalan panjang yang harus dilalui sebelum mesin yang sadar diri mulai bekerja. Para ilmuwan AI saat ini fokus pada mengasah keterampilan pembelajaran mesin dari komputer ini, memungkinkan mesin ini merespon lebih seperti manusia yang menjadi lebih baik seperti setiap hari. Mengurangi kesalahan. Mesin mengambil keputusan yang tepat bergantung pada data masa lalu yang mereka kumpulkan setelah beberapa waktu saat menerapkan kumpulan algoritma tertentu. Oleh karena itu, terjadi penurunan kesalahan dan lonjakan ketidaktepatan. Inilah alasan mengapa adopsi kecerdasan buatan di berbagai bidang meningkat pesat. Ketika dapat sepenuhnya membatalkan kesalahan manusia mendapatkan hasil yang tepat, tangkapannya adalah memprogram dengan tepat. Selalu tersedia. Jelas, mesin tidak terkuras. Mesin dapat bekerja tanpa henti, tanpa jeda, dan tidak kelelahan melakukan hal yang sama lebih dari sekali. Berbeda dengan manusia, seorang manusia bisa akan bekerja selama 4-5 jam setiap hari, tidak termasuk waktu istirahat. Manusia berfungsi dengan cara menerapkan istirahat untuk menyegarkan diri dan mempersiapkan hari kerja yang lain. Selain itu, libur mingguan sangat penting bagi orang-orang agar tetap tidak bercacat dan kehidupan kerja dan kehidupan individu mereka. Menangani pekerjaan yang berulang. AI bisa merupakan banyak pekerjaan berulang dan dalam rutinitas kerja harian kami, seperti memverifikasi dokumen tertentu, mengirim email, mendapat rapat di kalender, menandangi rapat di kalender, dan lain-lain. Dengan menggunakan kecerdasan muatan, kami dapat secara produktif mengotomatiskan tugas-tugas ini dan membebaskan manusia untuk semakin kreatif. Pekerjaan berulang ini dapat dengan mudah ditangani dengan bantuan algoritma AI. Kecerdasan mesin dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas sulit jauh lebih cepat daripada manusia dan dapat melakukan banyak tugas untuk mencapai hasil terbaik tanpa resiko. AI dapat menangani banyak keterbatasan manusia yang beresiko. Tugas-tugas yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia dapat terbayar dengan baik saat mesin mulai bekerja. AI dapat memprediksi bencana alam yang pada gilirannya mengurangi tekanan pada manusia dan memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam menunjukkan detail teknis jika dibandingkan dengan metode manual tradisional. Bantuan digital. Beberapa organisasi progresif sangat mendukung penggunaan sistem digital untuk berinteraksi dengan penggunaan sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Seseorang dapat mengobrol dengan mereka tanpa apa yang kita cari. Beberapa sistem asisten digital dirancang
sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk menentukan apakah kita sedang mengobrol dengan manusia atau chatbot. Mahalnya biaya pembuatan. Dengan kompleksitas muncul biaya melihat kompleksitas mesin yang mendukung AI. Masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh AI bisa mahal dan spesifik. Membuat mesin yang dapat meniru logika dan penerapan manusia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, menjadikannya mahal dari jenis mesin lain. Mengurangi pekerjaan untuk manusia. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, namun juga menciptakan pengangguran. Kebutuhan akan kegangguan manusia berkurang dan penggunaan mesin berkemampuan AI yang menyediakan pekerjaan bebas kesalahan dan bebas resiko. Mesin juga membawa serta kecepatan dan akurasi yang membunuh banyak peluang kerja dan pilihan pekerjaan yang dulu pernah ada. Tidak memiliki emosi. Meskipun ini adalah salah satu keuntungan utama dari kecerdasan muatan, ini juga merupakan penipu dari kecerdasan buatan. Mesin tidak dapat terkait dengan orang, karena mereka tidak memiliki perasaan atau kasih sayang, sementara AI dan NLP telah membantu merek menyiapkan pendahuluan bantuan pelanggan melalui sistem obrolan yang diberdayakan oleh bot. Mereka membutuhkan darah dan daging manusia untuk campur tangan pada satu titik untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. Tidak ada kreativitas. Mesin dapat melakukan hanya tugas-tugas yang direncanakan atau dimodifikasi untuk dilakukan. Apapun di luar itu, mereka akan jatuh atau memberikan hasil yang berlebihan yang bisa menjadi latar belakang yang signifikan. Sulit bagi mesin untuk menjadi inventif dalam metodologinya. Tidak mengerti etika. Komponen manusia lain yang sulit dipadukan dalam mesin. Etika moralitas tidak ada dalam mesin, dan juga menantang untuk merencanakan dan meneruskan melalui teknologi. Kecerdasan buatan untuk membantu organisasi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berulang, tetapi mengantisipasi bahwa mesin harus mengikuti kualitas moral, sama ambigu dengan gambar di atas air. Atau untuk anak adalah game edukasi seperti Ichan Academic Kids. Game ini dapat membantu anak belajar membaca, bahasa, menulis, matematika, dan perkembangan sosial emosional, keterampilan pemecahan masalah, dan mengembangkan motorik. Sampai di sini pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.